Assalamualaikum sahabat-sahabat yang saya sayangi. Hari ini saya sangat bersemangat untuk mengajak kalian mendengarkan sebuah kisah yang penuh ketegangan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah sebelumnya di mana terjadi serangan santet yang amat ganas kepada pemuda spiritual hingga kejanggalan yang luar biasa menyebabkan ular keluar dari mulutnya. Apakah Kang Ujang Bustami kali ini akan berhasil melanjutkan perjuangan yang terhenti untuk memberantas tabir kesesatan tersebut? Baiklah, mari siapkan secangkir kopi hangat terlebih dahulu karena kita akan memompa adrenalin bersama. Dalam tema, kisah nyata misteri Kang Ujang Bustami tak berdaya terkena ular santet ganas. Yuk, saksikanlah kisah ini dengan hati yang terbuka dan semangat yang tinggi. Selamat menyimak. Malam yang gelap dan mencekam di tengah hutan belantara. Di suatu perempatan terpencil lereng pegunungan yang dijauhi oleh penduduk setempat karena dipenuhi oleh aura mistik yang tak terlukiskan. Suasana suram yang menggigit masuk ke tulang, dedaunan yang bergoyang tanpa angin, dan gemerlap bulan yang menyorot kegelapan, menciptakan ketegangan yang membelai jiwa dengan sentuhan dingin yang samar. Bergelut di dalam riak cahaya bulan yang terhampar di bawahnya, kedua tokoh sakti itu telah lama saling menatap dengan serius, siap untuk mengeluarkan semua kekuatan andalannya. Amalan samar-samar terdengar tatkala bibir keduanya bersuara, kuno dan mistis sekaligus. Tanpa sepengetahuan apapun, mereka melanjutkan adu kekuatan yang akan menjadi legenda kelam di bumi ini. Semuanya dimulai ketika Kang Ujang Bustami, seorang tokoh guru spiritual terkemuka, berusaha melanjutkan misinya yang terhenti. Karena luka yang parah di perutnya, cairan merah mengalir begitu deras. Rasa sakit yang membelit tubuhnya begitu luar biasa, dan keadaan semakin mencekam saat lampu kameramen tiba-tiba mati total, membuatnya terhenti dalam perjuangannya yang sebelumnya begitu berbahaya dan menegangkan. Meskipun Kang Ujang Bustami kembali dan melancarkan segala keahlian spiritual yang dimilikinya, tetapi serangan demi serangan ilmu santet sakti yang penuh maut dari sang dukun membuatnya tak mampu bertahan. Luka-luka dalam perutnya semakin dalam dan menyakitkan hingga pada suatu waktu terjadi suatu kejadian tak terduga. Seekor ular muncul dari dalam mulutnya, melengkung dan merayap keluar dengan perlahan, menciptakan pemandangan yang mengagetkan dan tidak terduga. Kondisinya semakin melemah oleh serangan gaib itu. Meskipun demikian, meskipun ia tak mampu melanjutkan perjuangannya saat itu, beliau berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah ia pulih dari luka-lukanya, ia akan melanjutkan misinya. Setelah pulih sepenuhnya, kini Kang Ujang Bustami kembali mendatangi hutan angker yang pernah menjadi saksi perjuangannya, yang sebelumnya tak terselesaikan. Di malam hari ini saya masih penasaran, datangin lagi. Cuman ini picik ini dukun. Jadi saya kemarin sudah tahu strategi dia pasang gimana. Dia minta pindah tempat. Aduh, anak maning baik. Saya harus ngoyak lagi dari tadi saya sudah meditasi di sini setengah jam. Kita sudah berbuat pada di hadapan. Dan mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan maafin musyilah, tidak ada masalah. Sambil mengucapkan zikir dan ritual religius, ia siap meneruskan misinya dengan semangat yang membara dan tekad yang bulat untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dengan cermat, beliau membelitkan tasbih ke lengannya, merapal doa-doa untuk memohon bantuan dari kekuatan yang lebih besar. Ia meminta perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar misinya kali ini berjalan dengan lancar. Dengan tekad yang kuat dan keberanian yang menggebu-gebu, Kang Ujang Bustami berjalan tegap menuju sarang dukun santet.
tempat di mana kejahatan bersemayam dan selalu bersembunyi di balik bayang-bayang gelap. Saat ia tiba di lokasi yang dituju, air mata bumi yang menangis mengguyurinya dengan aroma mistis, menandakan kedatangan seseorang yang berani menantang kegelapan itu sendiri. Di tengah kegelapan hutan yang menyelimuti, Kang Ujang melihat sinar api unggun yang berkobar-kobar, memancarkan cahaya merah menyala di malam yang sunyi. Di sekitar api, tersusun ritual sesaji hitam yang digunakan untuk menghadangnya, menciptakan barikade magis yang memancarkan aura negatif yang mencekam. Namun, di balik segala ancaman tersebut, beliau tidak sedikit pun merasa gentar. Ia bersiap untuk melawan dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya. Meskipun Kang Ujang berhasil memusnahkan aura jahat yang mengancam, tiba-tiba suasana hutan menjadi semakin mencekam. Suara seruling yang memekakkan telinga mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Sementara suara tawa yang bergema dengan keadaan yang penuh dengan rahasia yang menyeramkan mendekam di udara. Kedua suara itu melingkar-lingkar di sekitar Kang Ujang, mencoba menakut-nakutinya. Tetap fokus dan terus berjalan, beliau menggunakan kekuatan gaib yang dimilikinya untuk mengejar sumber suara yang sangat mengganggu itu. Seketika, ia mencapai sebuah tempat di mana asap ungu yang sangat pekat berkumpul di atas kepala. Di sana perlahan muncul sebuah bentuk yang semakin jelas, yang di tengah campuran suasana hutan yang misterius dan bau mistik yang menantang. Ketika bergerak mendekat, ia merasakan ganas dan kekuatan kuat yang menyelimuti bidang tempat itu. Bahkan, makhluk gaib lainnya, sekutu dari sang dukun santet, mencoba menghadang sambil menantang penuh agresi. Setelah berhasil menghilangkan asap aneh yang mencekam, Kang Ujang kembali ke tempat sarang kejahatan sang dukun. Namun, kali ini ia disambut oleh anak murid sang dukun Fodo yang siap untuk menyerang. Tanpa ragu, beliau pun mulai merancang strategi untuk menghadapi adu kesaktian yang berbahaya. Meskipun tantangan yang dihadapi semakin sulit dan lawannya semakin kuat, Kang Ujang Bustomi tidak gentar.
Dengan keberanian dan keahlian spiritual yang dimilikinya, ia berhasil melewati berbagai rintangan yang menghalangi langkahnya. Namun, pertarungan yang sesungguhnya masih terus sangat sulit, karena ia akan berhadapan dengan kekuatan sakti dari para dukun santet yang sangat kuat. Suasana pun menjadi semakin mencekam dan tegang ketika Kang Ujang berhasil memasuki sarang iblis itu. Aura supranatural yang kuat dan tak terkendali menciptakan ketegangan yang meliputi sekelilingnya. Bahkan jin dan setan belek pun turut menyaksikan pertarungan yang akan terjadi di sana. Dalam suasana yang diwarnai oleh kekuatan mistis yang begitu kuat, Kang Ujang Bustomi siap untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Dengan keyakinan yang kokoh dan tekad yang bulat, ia bersiap untuk menghadapi kegelapan dan kejahatan yang tersembunyi di dalam sarang iblis itu, siap melawan apapun bentuk rintangan praktik-praktik kesesatan yang penuh ketegangan.
Astagfirullah. Astagfirullah. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah Kang Ujang Bustomi adalah tentang keteguhan hati dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Kendati menghadapi kesulitan dan mengalami luka yang parah, dia tetap memiliki semangat dan tekad yang bulat untuk melanjutkan misinya dan memberi kebenaran serta keadilan kepada masyarakat. Hal ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan keberanian, ketekunan, dan tekad yang kuat, terlepas dari rintangan dan tantangan yang dihadapi. Dalam Islam, kita diingatkan untuk senantiasa berjuang dan tidak mudah menyerah di tengah perjuangan hidup. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk memiliki kesabaran dan ketegaran hati dalam menghadapi cobaan dan tantangan dalam hidup, serta berjuang dengan penuh semangat dan tekad untuk mencapai tujuan kita. Selain itu, hal yang penting dari kisah ini adalah pentingnya mengambil keputusan bijak dan berani, terlepas dari banyaknya rintangan yang dihadapi. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Dawud, keberanian adalah setengah dari iman. Dalam hidup, kadang kita dihadapkan dengan banyak pilihan, dan penting untuk kita memiliki keberanian dan mengambil keputusan yang tepat demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Dengan demikian, hal itu akan memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan kita dan di sekitar kita. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat, serta semoga juga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal